Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan juga nikmat keimanan sehingga kita masih sempat untuk bermajelis pada malam hari ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru dalam buku ini, yaitu babu wujubi tuma'ninati fir ruku'i was sujud. Bab tentang wajibnya tuma'ninah dalam ruku' dan sujud. Jadi pembahasan kita masih seputar tentang masalah salat. Dan pembahasan masalah salat ini termasuk pembahasan yang agak panjang karena banyak hal-hal yang perlu kita ketahui di dalamnya. Pernah kita sebutkan bahwasanya kalau kita berbicara masalah fikih, maka fikih itu kita bagi menjadi dua bagian. Ada fikih ibadah dan juga ada fikih muamalah. Fikih ibadah yang mencakup masalah taharah, masalah salat, zakat, puasa dan haji. Dan ini kita masih berada pada bab yang kedua dari fikih ibadah. Artinya fikih ibadah pun belum kita selesaikan. Kemudian fikih muamalah yang meliputi tentang jual beli, masalah riba, masalah nikah, hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum seputar masalah nikah, masalah talak, masalah jihad dan sebagainya. Itu masuk dalam fikih muamalah. Artinya jamaah sekalian, ilmu tentang Islam ini adalah ilmu yang sangat luas, sehingga dikatakan bahwasanya ilmu tentang Islam dia merupakan bahrun la sahila lahu. Dia ibaratnya sebuah lautan yang tidak bertepi, lautan yang sangat luas sehingga seakan-akan dia tidak bertepi. Begitu pula dengan ilmu tentang Islam ini. Dia adalah ilmu yang sangat luas, yang kalau kita ingin mempelajari keseluruhannya, maka meskipun kita menghabiskan umur kita untuk belajar, maka kita tidak akan menguasai semuanya. Dia ada ilmu tentang fikih, ada ilmu tentang hadis dan mustalahul hadis, ada ilmu tentang Al-Quran dan ulumul Quran serta tafsir Al-Quran, ada ilmu tentang akidah, dakwah, ada ilmu tentang warisan dan sebagainya. Ilmu yang sangat luas, yang dimana kalau kita melihat kepada para ulama kita terdahulu, para ulama salaf, memang mereka mampu menguasai hampir keseluruhan dari ilmu-ilmu tentang Islam setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menggunakan semua waktunya untuk belajar. Ditambah lagi dengan kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hafalan yang sangat kuat seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan hafalan yang di luar dari orang-orang pada biasanya, orang-orang pada umumnya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan kalau beliau menghafal, maka harus ditutup yang halaman sebelahnya. Kalau menghafal halaman yang ini, maka halaman yang sebelah ini harus ditutup, karena
ya kapan terlihat sepintas maka dia juga akan terhafalkan. Saking luar biasanya hafalan mereka tersebut. Adapun kita, ya maka sangat jauh. Kita hafal hari ini, besok lupa lagi. Ya mungkin karena ya banyak maksiat juga. Di antara sebabnya adalah banyak maksiat juga. Ya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Saya pernah mengeluhkan hafalan saya kepada guruku yang bernama Waki' tentang buruknya hafalan saya. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, dan dia mengarahkan, menunjukkan kepada saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada ahli maksiat. Jadi itu juga diantara hal yang menyebabkan kekuatan hafalan kita dan juga pemahaman kita terhadap masalah agama ini sangat lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang mempelajari ya kulit-kulitnya saja dari ilmu tentang agama Islam tersebut. Kita masih berada pada pinggiran-pinggirannya. Kita belum masuk pada pertengahan daripada ilmu tersebut. Bahkan orang-orang yang belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam, ya bahkan di Madinah sekalipun, kita belajar bertahun-tahun, maka ilmu yang kita pelajari tersebut adalah ilmu alat, ilmu sarana untuk kita kembangkan sendiri-sendiri. Kita belum masuk betul-betul kepada inti daripada ilmu tersebut. Kita diberikan ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, usul fikih, mustalahul hadis, ulumul Quran, supaya kita memiliki gambaran, pemahaman tentang agama Islam secara mujmal, secara mujmal, bukan secara terperinci, tapi secara global. Nanti kita sendiri yang kembangkan ilmu-ilmu sarana tersebut. Apalagi ketika kita hanya mengandalkan misalnya ta'lim seperti ini dan sebagainya, dan tentu saja ini masih jauh lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Karena paling minimal kita mengetahui tentang apa-apa yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Ini paling minimal, dan ini termasuk ilmu yang wajib kita pelajari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu-ilmu yang memang merupakan sebuah kewajiban bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakidah yang benar, bagaimana kita beribadah yang benar, bagaimana supaya sholat kita diterima, bagaimana supaya jual beli kita jauh dari riba dan sebagainya. Itu hal-hal yang wajib bagi kita, dan itu adalah ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Taib. Kita masuk pada hadis yang pertama dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a fasalla kama shalla thumma jaa fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk masjid. Setelah Rasulullah masuk masjid, masuk juga seorang laki-laki. Kemudian dia salat tahiyatul masjid, dan Rasulullah memperhatikan dia salat. Setelah dia salat, dia datang kepada Rasulullah dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menjawab salamnya dan mengatakan kepadanya, salatlah atau ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Akhirnya orang ini pun mengulangi salatnya yang kedua kalinya dengan cara yang sama. Setelah salat, kembali dia memberikan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, salatlah karena sesungguhnya kamu belum salat, untuk kedua kalinya. Kemudian dia salat dengan model yang sama, kemudian memberikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawabnya, dan Rasulullah mengatakan, salatlah karena sesungguhnya kamu
belum sholat sampai 3 kali. Kemudian ya orang ini mungkin karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dia pun bertanya kepada Nabi SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu." Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak tahu cara sholat yang lebih baik daripada sholat yang saya kerjakan tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, waf'al dzalika fi shalatika kulliha." Rasul mengatakan kepadanya, kalau kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Kemudian bacalah hal-hal yang mudah dari Al-Quran, surah Al-Fatihah dan surah setelah surah Al-Fatihah yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Kemudian rukuklah dan tumakninalah kamu di dalam rukukmu. Kemudian i'tidal dan tumakninalah di dalam i'tidalmu. Kemudian sujudlah dan tumakninalah di dalam sujudmu. Kemudian duduklah di antara dua sujud dan tumakninalah di dalam duduk tersebut, dan lakukan itu pada semua gerakan-gerakan salat. Artinya lakukan tumakninah pada semua gerakan-gerakan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada laki-laki ini tentang rukun-rukun salat. Dan diantara rukun-rukun salat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah yang pertama tentang takbiratul ihram. Dia merupakan rukun salat. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah ruku'. Kemudian yang keempat adalah i'tidal. Kemudian yang kelima adalah sujud. Dan yang keenam adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh adalah tumakninah, yaitu tumakninah pada semua gerakan-gerakan salat. Dan dari sini juga ya kita menyimpulkan bahwasanya kebanyakan gerakan-gerakan salat itu sifatnya adalah rukun. Sebaliknya, kebanyakan bacaan-bacaan salat itu adalah wajib. Jadi sekali lagi saya ulangi, kebanyakan gerakan-gerakan salat sifatnya adalah rukun, dan kebanyakan bacaan-bacaan salat sifatnya adalah wajib. Seperti doa pada saat ruku', doa pada saat i'tidal, doa pada saat sujud, doa duduk di antara dua sujud, dan juga tahiyat, itu semuanya adalah wajib, bukan termasuk rukun salat. Adapun gerakan-gerakan, gerakan-gerakan itu semuanya merupakan rukun, kecuali satu gerakan saja, yaitu duduk tasyahud yang pertama. Duduk pada tasyahud yang pertama itu bukan rukun, tapi dia merupakan wajib. Sehingga kenapa kita perlu membedakan mana yang wajib dan mana yang rukun? Ini pada saat kita melupakan sesuatu dalam sholat kita. Kalau misalnya kita melupakan yang wajib, pernah kita jelaskan, kita melupakan yang wajib. Misalnya kita lupa duduk untuk bertasyahud pertama pada rakaat yang kedua, yang seharusnya kita duduk untuk bertasyahud yang pertama, ternyata kita lupa dan langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Dan nanti kita ingat pada saat kita sudah sempurna berdiri, kita ingat bahwasanya kita lupa bertasyahud pertama pada saat kita sudah sempurna berdiri. Maka yang kita lakukan adalah melanjutkan sholat kita dan tidak kembali untuk melakukan tasyahud yang pertama tersebut, karena tasyahud yang pertama ini sifatnya adalah dia merupakan wajib, dan wajib ketika kita meninggalkannya karena lupa dan nanti ingat setelah meninggalkan wajib tersebut, artinya sudah pindah ke gerakan yang lain, maka kita tidak kembali kepada yang wajib tersebut, tapi kita melanjutkan sholat kita dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun, pada saat kita melupakan rukun dan mengingatnya,
dan kita masih pada rakaat yang sama, masih berada pada rakaat yang sama, misalnya kita lupa untuk ruku', ya kita berdiri baca Al-Fatihah, baca surah, setelah baca surah kita langsung sujud, kita sangka sudah i'tidal karena berdiri, kita sangka sudah i'tidal, padahal belum ruku' dan belum i'tidal, langsung sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud, baru ingat ternyata dia lupa untuk ruku' dan i'tidal, maka dia langsung kembali kepada rukun yang terlupakan tersebut, yaitu langsung ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya, kemudian sujud sahwi di akhir salatnya. Ini pada saat kita meninggalkan gerakan yang sifatnya rukun. Adapun gerakan yang sifatnya wajib, maka kita tidak kembali kepadanya setelah kita melewatinya dan berpindah kepada gerakan yang lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya pentingnya tentang masalah tumaninah. Ya pentingnya masalah tumaninah. Dan ini banyak kita lihat masyarakat kita kaum muslimin, ya khususnya pada salat tarawih, yang sudah kehilangan tumaninahnya, dan tidak ada gunanya salat ketika tidak ada tumaninah di dalamnya. Orang ini sampai 3 kali salat, ya selalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia meninggalkan tumaninah dalam salatnya. Ya, dan itu merupakan sebuah rukun dalam salat. Kemudian bab yang selanjutnya adalah babul qiraati fi shalah. Babul qiraati fi sholati. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini sudah pernah kita bahas tentang bagaimana sikap seorang makmum pada saat salat jahriyah, seperti salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Apakah dia juga membaca surah Al-Fatihah setelah imam membaca surah Al-Fatihah, ataukah diam saja? Dan kita katakan ya masalah ini adalah masalah khilaf yang sangat luas di antara ulama kita, dan masing-masing memiliki dalilnya. Ulama yang mengatakan bahwasanya ia tetap membaca surah Al-Fatihah berdalilkan dengan dalil ini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ulama yang mengatakan tidak perlu membaca surah Al-Fatihah berdalilkan dengan ayat dalam Al-Quran, ketika kalian mendengarkan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil tentang tidak bolehnya kita misalnya di masjid-masjid sebelum azan biasanya diputar murattal mengaji, sementara kebanyakan orang-orang yang akan mendengarkannya itu adalah orang-orang yang lalai. Maksudnya adalah mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga untuk fokus mendengarkan Al-Quran yang sedang dibacakan itu ya sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada, karena mereka ya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Artinya adalah kita sudah membuka celah bagi orang-orang untuk tidak memperhatikan Al-Quran pada saat dibacakan. Padahal ya perintahnya adalah kalau kalian mendengarkan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah, perhatikan baik-baik dan diamlah. Nah, sementara kalau dibacakan murattal ya sebelum sholat 5 waktu misalnya dengan suara luar didengarkan oleh banyak orang, tapi mereka tidak memperhatikan, maka ini kita sudah membuka celah bagi banyak orang untuk terjatuh di dalam hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis thaniyah yusmi'ul ayata ahyanan. Dari Abu Qatadah al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca
pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada sholat duhur dengan surah Al-Fatihah dan surah setelah surah Al-Fatihah. Ini pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Dan Rasulullah memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Dan ini umumnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu pada rakaat yang pertama lebih panjang bacaannya daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Ini umumnya, meskipun tidak semuanya. Ya, seperti pada sholat Jumat misalnya, rakaat yang kedua justru lebih panjang sedikit daripada rakaat yang pertama. Al-Ghasyiyah lebih panjang sedikit daripada surah Al-A'la. Namun pada umumnya Rasulullah membaca bacaan pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Dan kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan bacaannya. Kadang-kadang pada sholat duhur dan sholat asar, kadang-kadang Rasulullah mengangkat sedikit suaranya sehingga jamaahnya, makmumnya terutama yang berada di belakang Rasulullah mengetahui apa yang Rasulullah baca dalam sholatnya. Ini kadang-kadang. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Ya, begitu pula dengan salat asar, seperti itu juga, membaca surah pada rakaat yang pertama dan yang kedua lebih panjang pada rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula min salatis subuh wa yuqassiru fis tsaniyah. Begitu pula pada salat subuh Rasulullah memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama dan memendekkan bacaannya pada rakaat yang kedua. Dan pada riwayat yang lain disebutkan wa fi raq'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Dan pada rakaat yang ketiga dan yang keempat Rasulullah membaca surah Al-Fatihah saja. Pada salat-salat yang lebih dari 2 rakaat seperti salat maghrib, salat isya, salat duhur dan salat asar, itu Rasulullah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat tidak membaca kecuali surah Al-Fatihah. Hanya surah Al-Fatihah saja yang beliau baca. Namun apakah kita tidak boleh membaca surah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat? Kita katakan boleh. Karena kadang-kadang juga Rasulullah membaca surah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dal Fatihah fi tsalitsati war rabi'ati ahyanan. Rasulullah kadang-kadang membaca surah pada rakaat yang ketiga dan pada rakaat yang keempat. Kadang-kadang Rasulullah membaca surah. Maka kita juga boleh kadang-kadang dalam sholat duhur kita, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya pada rakaat yang ketiga atau yang keempat untuk kemudian membaca surah setelahnya. Apalagi pada saat kita bermakmum. Kita bermakmum, ternyata imam kita panjang bacaannya. Misalnya pada sholat duhur, sholat asar agak panjang bacaannya pada rakaat ketiga dan keempat. Kita sudah selesai membaca surah Al-Fatihah dan imam belum ruku'. Maka kita gunakan waktu tersebut untuk membaca surah di dalamnya. Karena sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya membaca dalam sholat lebih baik daripada kita diam saja. Apakah dalam ruku atau sujud atau duduk di antara 2 sujud atau berdiri, kita gunakan waktu-waktu kosong tersebut untuk membaca di dalamnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum salat beliau yang paling panjang adalah salat subuh. Di antara 5 salat beliau yang paling panjang adalah salat subuh. Dan salat beliau yang paling pendek adalah salat maghrib. Adapun salat asar dan salat isya maka itu pertengahan. Dan salat duhur kadang-kadang Rasulullah memanjangkan bacaannya. Pada salat duhur itu juga kadang-kadang lebih panjang daripada salat-salat yang lain kecuali salat subuh. Lebih panjang dari salat asar, lebih panjang dari salat maghrib dan lebih panjang dari salat isya. Kecuali itu tadi asar dan isya pertengahan, adapun maghrib maka Rasulullah lebih sering memendekkan bacaan pada salat maghrib tersebut. Namun kadang-kadang juga Rasulullah memanjangkannya. Seperti dalam hadis selanjutnya, hadis yang ketiga, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur.
dari Jubair bin Mut'im bahwasanya dia pernah mendengarkan Rasulullah salat maghrib dan membaca surah At-Tur, dan surah At-Tur termasuk surah yang panjang. Ini artinya lebih sering Rasulullah memendekkannya, namun ya kadang-kadang juga Rasulullah memanjangkannya, sehingga kita tidak perlu mengingkari ketika ada orang yang sholat maghrib dan memanjangkan bacaannya. Kalau dia lakukan sekali-kali, maka tidak perlu kita mengingkarinya, ya karena itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan sholat duhur. Ketika ada orang yang sholat duhur dan panjang bacaannya dalam sholat duhur, padahal dia merupakan sholat sirriyah, maka kita juga tidak mengingkarinya kalau dia memanjangkan bacaannya pada sholat duhur, karena Rasulullah juga sering melakukannya. Ya bukan kadang-kadang, tapi sering melakukannya, memperpanjang bacaan pada sholat duhur. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallam kana fi safarin fa shalla al-isya al-akhirah fa qara fi ihda rak'atayn bi wat-tin waz-zaitun. Dari Barra bin Azib bahwasanya Nabi sallam dalam safar beliau dalam salat Isya membaca wat-tini waz-zaitun. Dan ini juga ya petunjuk kita dalam safar. Ketika kita salat dalam safar kita, maka sunnahnya, baiknya kita memendekkan bacaan. Jangankan bacaan, bahkan salat kita saja diperpendek. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Apalagi kalau masalah bacaan, ya kita sebaiknya memendekkan bacaan kita pada saat kita sedang safar. Kemudian hadis sebelum terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah mengutus seorang laki-laki, dia diutus sebagai pemimpin pasukan yang kecil ya dalam sebuah peperangan. Kemudian ini kebiasaannya, pemimpin itu dia yang menjadi imam. Ya, pemimpin pasukan dia yang menjadi imam. Pada saat dia menjadi imam, ya ternyata dia selalu membaca surah Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad pada rakaat yang pertama, Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Dan ini pada semua salatnya. Sehingga ya orang-orang merasa risih dengan hal tersebut, dan ketika sampai kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya ada hal yang lain yang dilakukan oleh sahabat ini. Apa itu? Kata mereka, kalau sholat dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Rasulullah mengatakan kepadanya, coba kalian bertanya kepadanya alasan apa sehingga dia melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka bertanya, dan laki-laki itu mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa fa'ana uhibbu an aqra' biha. Dia mengatakan karena surah Al-Ikhlas itu berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah dan Al-Ahad itu 2 dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. As-Samad juga adalah sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu surah, tidak ada surah yang sama dengan Al-Ikhlas. Dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, tidak ada satu surah yang berisi 100% sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali surah Al-Ikhlas saja. Campurannya cuma kul, katakanlah. Selebihnya itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki ini suka membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang bertanya, yang mengadu tersebut, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, luar biasa. Hanya dengan
kecintaan dia kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan kepadanya, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah sudah mencintainya. Masya Allah. Dan ini menunjukkan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid yang paling agung adalah tauhid asma wa sifat. Karena dia berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah dia berhubungan dengan haknya Allah. Haknya Allah untuk disembah Allah saja dan tidak menyembah yang lain. Adapun tauhid asma wa sifat maka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbedaan antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Kafirun juga jauh. Keutamaan surah Al-Ikhlas adalah setara dengan sepertiga Al-Quran, ta'dilu sulus Al-Quran, padahal pendek. Adapun surah Al-Kafirun ta'dilu rubu Al-Quran, dia setara dengan seperempat Al-Quran, padahal lebih panjang daripada surah Al-Ikhlas. Nah, dari hadis ini juga yang menunjukkan bolehnya membaca surah yang sama pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua. Ini tentu saja ketika ada uzurnya. Adapun tanpa uzur maka sebaiknya membaca surah yang berbeda. Ya, dan juga tentu saja uzur yang syar'i yang diterima oleh syariat seperti sahabat ini yang uzurnya memang karena dia mencintai surah tersebut. Adapun kalau uzurnya tidak syar'i, seperti dia tidak punya hafalan yang lain kecuali surah Al-Ikhlas, maka ini tidak makbul, tidak diterima uzurnya. Karena seharusnya dia menghafal surah yang lain. Banyaknya waktu yang Allah berikan, kenapa tidak dipakai untuk menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini adalah, meskipun agak sedikit jauh, adalah dalam sholat kita boleh membaca pada rakaat yang pertama surah, kemudian membaca pada rakaat yang kedua surah sebelumnya. Surah sebelumnya. Artinya tidak berurutan dari yang depan ke yang belakang. Meskipun baiknya, dan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, adalah dari depan ke belakang. Urutannya dari depan ini ke belakang adalah dari surah Al-Baqarah sampai ke surah An-Nas. Namun boleh tidak berurutan, sebagaimana Rasulullah pernah salat malam membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian surah Al-Imran. Seharusnya kalau berurutan Al-Baqarah dulu, baru Al-Imran, baru An-Nisa. Hadis yang terakhir, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Muadz, "Falaula sallaita bi sabbihi isma rabbika wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaksha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wa dzul hajah." Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal, "Kalau sekiranya wahai Muadz, kamu membaca dalam salatmu, dalam salat Isya, membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi waduhaha atau walaili idza yaksha, karena sesungguhnya yang sholat di belakangmu itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada juga orang yang punya keperluan yang mendesak." Sababul wurudnya, sebab munculnya hadis ini adalah karena Muadz bin Jabal itu sholat Isya bersama dengan Nabi SAW. Sholat bermakmum kepada Nabi SAW. Setelah dia bermakmum kepada Rasulullah, dia kembali ke kaumnya. Kalau tidak salah nama kaumnya itu adalah Bani Salamah. Kalau sekarang tempatnya di Madinah, itu sekitar Masjid Qiblatain. Yang pernah umrah, itu sekitar Masjid Qiblatain. Di situ dulu perkampungannya Muadz bin Jabal. Sekitar 5 kilo, kurang lebih 5 kilo dari Masjid Nabawi. Sehingga setelah sholat bersama dengan Nabi, dia pun kembali ke kaumnya, dan jaraknya ini tentu saja mengambil waktu. Artinya dia sholat mengimami kaumnya itu sudah agak lambat sedikit. Dan malam itu ada seorang laki-laki yang punya kebutuhan yang mendesak, tapi dia tunda dulu karena mau sholat Isya. Dan ternyata Muadz bin Jabal membaca surah yang sangat panjang, sehingga dia pun mengundurkan diri. Artinya dia meninggalkan jamaah dan sholat sendiri di belakang. Pada saat Muadz bin Jabal mendengarkan kabar bahwasanya ada orang yang memisahkan diri dan sholat sendiri, dia mengatakan, "Innahu munafik."
dia sudah terjangkiti penyakit kemunafikan. Dan orang ini ternyata setelah mendengarkan kata-katanya Mu'adz bin Jabal, dia pun tidak terima. Dia langsung mengadu kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah mendengarkan perkataan orang ini, dia punya kebutuhan yang mendesak, dia tunda dulu karena mau sholat Isya. Dan Mu'adz bin Jabal sholat dengan membaca surah yang sangat panjang. Akhirnya dia mengundurkan diri. Kemudian Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal dan mengatakan kepadanya, "Ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu sudah menjadi ahli fitnah wahai Mu'adz? Apakah kamu mau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Kalau kamu salat, maka bacalah salat. Sabbisma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha," dan seterusnya. Surah-surah yang pendek. Faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya kita mengundurkan diri, maksudnya memisahkan diri dari jamaah pada saat kita punya uzur. Apakah misalnya kita tiba-tiba mau buang hajat atau uzur-uzur yang lain, misalnya tiba-tiba anak kita misalnya ke orang yang bawa anak, kemudian kita lihat mau terjatuh misalnya, boleh kita tinggalkan jamaah. Tentu saja uzur yang syar'i, uzur yang betul-betul syar'i yang diterima oleh syariat kita. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.